fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Fa in takun lidinika fa in takun lil watani muhibba, kalau Anda pada tanah air Anda mencintai, lidinika takun asyadda hubba, maka Anda pada agama juga harus cinta. Itu seorang imam di sana dengan istrinya, dia asalnya dari Afrika. Begitu saya sudah menjelaskan tentang pandangan-pandangan NU, dia langsung bilang, "Tuan, tolong dicatat, hari ini NU mendapat 2 anggota baru, saya dan istri saya." Masya Allah. Itu. Jadi memang NU ini harus mendunia, salah satunya itu keliling. Gus Yahya keliling ke Eropa, ke Arab Saudi dalam pertemuan agama-agama, ya saya keliling juga ke Amerika, ke Kanada, saya datang ke Montreal, ya ke McGill University. Harus bangga Pak, alhamdulillah. Biasanya orang yang ke McGill itu yang kuliah, ya. Saya ke McGill juga, alhamdulillah, bawa kitab saya alhamdulillah sudah masuk perpustakaan McGill. Alhamdulillah. Saya bangga jadi santri karena saya ini produk pesantren asli, sama seperti bapak-bapak yang alumni di sini termasuk Kang Uyan. Saya asli santrinya Ki Sahal, tidak kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Umur 18 saya pulang, ya sudah mengamalkan ilmu seperti Kiai tadi, terus baca kitab dari yang paling kecil, Safinah, Kasyifah, Fathul Qarib, naik Tahrir, naik lagi Fathul Wahab, terus naik lagi, naik. Insya Allah lama-lama kita bisa menulis, insya Allah lama-lama kita bisa. Ya, kenapa? Ya karena ulama-ulama kita ini hebat-hebat sejak dulu. Ya, hanya kita butuh inspirator. Buat saya inspirator saya guru saya, Ki Sahal Mahfud. Ki Sahal Mahfud alimil allamah, umur 24 tahun sudah memberi ta'liq pada kitab Lubbul Usul, Ghayatul Wusul. Ya. Kemudian umur segitu juga beliau sudah memberi ta'liq pada kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang diberi nama Tanwirul Basair 'alal Ashbah wan Nadhair. Saya bawa kitab itu ke Pakistan, saya bertemu dengan mufti Pakistan, beliau kagum. Ini ada orang nggak pernah keluar negeri, belajar di luar negeri, ngarang kitab semacam ini. Kata saya, itulah guru saya, murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Rupanya mufti Pakistan bilang, Masya Allah, Syekh Yasin Al-Fadani hadha syaikhi hinama ataraddad ila Makkah fi am kadha ila am kadha. Itu guru saya ketika saya ke Mekah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Masya Allah. Nah, saya mencoba mengikuti guru saya. Cuman bedanya kalau guru saya menulis kitab pada saat usianya 24 tahun, saya dibalik, saya menulis kitab saat usia saya 42 tahun. Lumayan, alhamdulillah. Lah, mungkin saya ingin juga mengajak pada santri-santri Cipasung. Inspirator Anda adalah Kiai Ruhyat dan Kiai Ilyas Ruhyat, termasuk putra-putra Kiai Ilyas Ruhyat yang masih hidup saat ini, Kiai Abun Bunyamin, Kiai Komarudin dan lain-lainnya. Jadi ini NU Pak. NU itu tadi moderat. Kalau kita sudah tengah-tengah, insya Allah kita tidak akan digoyang menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kalau kanan tadi kaku, memahami agama kaku, dikit-dikit bid'ah. Nah contohnya ya, orang yang kaku itu dalam memahami biasanya tidak mau menggunakan akal. Padahal Allah menciptakan akal agar kita memahami nas Quran maupun hadis. Cuman ada batasannya. Itulah kenapa ada dalam kitab saya sebut Daurul Aqli fi Fahmin Nusus wal Maqasid. Sejauh mana akal kita pakai untuk memahami nas Quran dan maqasidus syariah. Sebab jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti jadinya liberal. Kalau tidak dipakai sama sekali akal kita, jadinya tekstual kaku. Contoh orang kaku. Ada hadis bunyinya begini. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan pernah Anda kencing
di air yang tidak mengalir. Kalau orang yang memahaminya tekstual, oh berarti yang dilarang cuman kencing, berak di situ dia. Waktu ditegur, lu kenapa berak di sini? Yang dilarang kencing. Itu sama kayak pengurus masjid bikin tulisan di masjid, dilarang kencing di sini, berak di situ. Dia bilang, kenapa kamu berak? Bapak soalnya nulisnya cuman kencing, mestinya lengkap Pak. Dilarang kencing, berak, nyuci, WC segala macam di situ katanya. Wah, susah nih ketemu orang kayak begini. Ini orang pekok namanya. Kalau orang bisa memahami, kan mestinya kenapa dilarang kencing di situ kan ada maksud. Sebuah teks tidak pernah bisa dilepaskan dari sebuah konteks. Betul betul. Pasti ketika Allah lewat Quran dan hadisnya, lewat Nabi memerintahkan atau melarang sesuatu, pasti ada satu maqasid, ada satu tujuan. Tujuannya apa? Itu dipahami. Kalau kencing dilarang karena dikhawatirkan atau karena di situ mengotori air, maka mohon maaf seluruh aktivitas yang mengotori air juga dilarang, termasuk berak dan lain sebagainya. Lah ini yang bisa kayak begini nih orang yang belajar di pesantren ngaji usul fikih, maka beruntunglah alhamdulillah santri-santri Cipasung. Kalau mondok sekarang saya tambahin, tolong sampai tamat. Tolong sampai tamat. Kalau sampai tamat aliyah, saya tahu di sini sudah belajar alatnya mapan, belajar usul fikihnya, belajar balaghahnya mapan, qawaid fikihnya mapan, asbah wan nadhairnya dibaca. Insyaallah. Insyaallah walaupun tidak jadi kiai terkenal, walaupun tidak punya pesantren, paling tidak faham agama. Sebab orang yang dikehendaki baik itu salah satu cirinya paham agama. Tadi saya dikawal sama Patwal. Katanya Patwal ini atasannya alumni Cipasung. Oh, berarti santri semuanya santri tidak harus jadi kiai. Betul betul. Santri dididik itu kan supaya tadi memiliki agama dan adab. Sesudah nanti dia tamat, mau jadi kiai, mau jadi polisi, mau jadi bupati, mau jadi teknokrat, boleh apa boleh? Boleh. Alhamdulillah kalau kita punya bupati kayak tadi itu sambutannya fasih. Alhamdulillah. Punya polisi alumni itu saya senang Pak. Saya justru kalau keliling itu dunia, mendatangi PCI NU di Eropa, di Jepang. Itu di Jepang saya ketemu Mustasyar NU Profesor Abdul Aziz, Profesor Nuklir. Saya bertemu kemarin di Montreal, Kanada, Profesor siapa lupa saya, orang Wonosobo, dia profesor ahli tambang. Murid-muridnya itu orang-orang Montreal, Kanada. Saya belum lama ketemu juga doktor ya dari pesantren, doktor matematika dari Amerika dan kemudian dari Australia. Itu begitu ketemu dengan Pak Ki Maruf Amin, ajudannya bilang, sini nomor HP-mu, kita butuh yang kayak begini. Kata Ki Maruf, catat nomor HP-nya. Jadi justru NU ini kekurangan yang sarjana seperti ini, sarjana nuklir, sarjana matematika, sarjana pertambangan, sarjana profesor planologi atau tata kota. Ya kalau yang sarjana-sarjana syariah atau yang disebut sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah, ya kita sudah kebanyakan guys. Alhamdulillah. Ya ngesake lah yang modeng kakuyan ini udah kebanyakan, ini udah kebanyakan. Nah yang kita kurang itu. Tapi tidak apa-apa. NU itu memang ya core kegiatannya memang agama. Karena NU itu organisasi diniyah ijtimaiyah. Itu kenapa ya dalam susunan wakil ketua umum walaupun saya masih muda, saya nomor 1. Baru yang lain wakil ketua umum yang tua-tua. Rupanya Gus Yahya ketika saya tanya kenapa kok saya diminta jadi wakil ketua umum, kan gini Pak, NU itu diniyah ijtimaiyah, organisasi yang ngurusi agama dan sosial. Boleh punya rumah sakit, NU boleh punya kampus macam-macam, tapi tetap kegiatan utama Nahdlatul Ulama adalah
diniyah agama. Oh, itu karenanya pesantren dan lain sebagainya ada pada bagian keagamaan dan ada di bagian saya. Karena ini Pak, saya mau ceritain. Saya kemarin keluar negeri itu ya dengan teman saya dari ormas lain, saya nggak mau sebut lah. Ormas apa gitu nggak, saya mau sebut nggak enak. Teman saya dari ormas lain itu cerita begini, ormas kami ini ya banyak universitasnya, banyak rumah sakitnya, tapi akhirnya kiainya sedikit. Paham gak nih kira-kira? Paham gak nih kira-kira? Rumah sakit banyak, kampus banyak, kiai sedikit. Itu kenapa? Makanya yang ahli fatwa, yang ahli alim-alim rata-rata dari Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama tidak pernah kehabisan ulama-ulama yang alim, ahli fatwa yang bisa ngarang kitab, muncul seperti Gus Baha itu yang alim-alim. Kakak kelas saya walaupun ya, bukan kakak kelas langsung ya, beliau kan di sarang, tapi saya memang sudah melihat Gus Baha itu, saya mungkin beda sekitar 7 tahun dengan beliau. Saya lihat Masya Allah ada orang kok alimnya kayak begitu. Nah, kenapa NU tidak pernah habis kader-kader semacam ini? Karena NU adalah pesantren dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama. Ini. NU adalah pesantren dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama. 30.000 pesantren di Indonesia, 28.000-nya di bawah Nahdlatul Ulama. Salah satunya Cipasung, yang Cipasung punya alumninya bikin pesantren. Bayangkan begitu banyak. Selama pesantren NU masih kuat tafakuh fiddinnya, saya masih yakin insya Allah NU tidak akan pernah kehabisan stok ulamanya. Makanya daripada bapak ibu-ibu yang punya anak tadi, jangan pernah sekali lagi merasa ragu-ragu memasukkan anaknya di pesantren NU. Saya tadi baru di perjalanan diwawancarai oleh wartawan, Pak bagaimana ini setelah kasus yang ramai di Jawa Timur itu, ya banyak orang kemudian ragu-ragu naruh anaknya di pondok, terus kemudian bingung bagaimana saya taruh anak saya di pondok mana, karena pondok itu kan ada yang NU ada yang bukan. Saya bilang begini, kalau bingung tanya sama ulama setempat yang jelas-jelas nasabnya, sanadnya, keilmuannya, ke-NU-annya, tanya pada ulama di kampung Anda. Kalau mau mondokin anak di mana, maka insya Allah kalau bertanya pada ulama NU akan disarankan masuk ke pondok NU, kan begitu. Dan kalau sudah masuk di NU, insya Allah kita akan dapat keberkahan. Amin. Idza syi'ta an tahya sa'idan mubaraka binahdatina ahbib wa rabbuka manihu famanhajuha adlun wa wastun wa rahmatun maqasiduha linnasi yusrun wa samihu fa'aimin biha tab'an wa nasran azizaha fa'aishuka mawfurun wa irquka salihu fahasbuka in ta'jab ilaiha makarima tawallat taqiyyu wal kiramu wa tafrahu. Idza syi'ta an tahya, jika Anda ingin hidup sa'id dan beruntung, mubarakan dan penuh barakah, binahdhatina ahbib, maka cintailah Nahdlatul Ulama, wa rabbuka manihu, maka insya Allah Rabbmu, Tuhanmu akan banyak memberi anugerah padamu. Famanhajuha adlun, karena manhajnya Nahdlatul Ulama adlun, berisi tentang ajaran keadilan, wa wastun dan kemoderatan, wa rahmatun dan mengajarkan rahmat, maqasiduha linnasi yusrun wa samihu, dan maqasid yang diajarkan oleh NU adalah yusrun kemudahan, wasamihu dan penuh dengan toleransi. Fa'aimin biha, maka beruntunglah Anda taba'an menjadi pengikut NU, wa nasran dan pendukungnya,
azizaha untuk kemajuan NU, fa'aishuka maufurun, insyaallah kehidupan kita semua dimudahkan Allah, amin.